Wawancara Petani Unggul Indonesia pada pagi hari ini, kami bersama tim berada di Desa Wiyurejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, yang mana memiliki suatu lahan pertanian di sekitar 10.000 lahan pertanian yang di bawah gunung dan hawanya sejuk. Perkiraan suhu pada siang hari ini di antara 26 derajat Celcius. Kami akan melakukan satu wawancara kepada segenap para petani dan juga pemimpin petani pada saat ini, seorang pemimpin Banser wilayah Wiyurejo dan juga ketua Ansor, untuk mendapatkan data yang akurat mengenai bagaimana keluh kesahnya petani pada saat ini di wilayah desa ini. Banyak keluhan-keluhan, sudah keluar biaya banyak, tetapi hasil panen yang kurang memuaskan. Dan juga tak luput dari bantuan kami juga, didatangkan dan diundang seorang relawan alumni Brawijaya yang kebetulan meriset tentang pertanahan di wilayah Wiyurejo, khususnya tentang kesuburan tanah, yang pada saat ini petani masih belum tahu bagaimana kesuburan tanah tiap-tiap petani. Maka pada pagi hari ini akan terjawab oleh seorang ahli kesuburan tanah dari alumni Brawijaya pada pagi hari ini. Demikian pemirsa, perhatikan wawancara kami secara langsung terhadap warga dan juga ketua Banser dan juga dari relawan alumni Brawijaya. Silakan. Selamat pagi, Pak. Selamat Pak pagi. Boksitin, ya. Ya, selamat pagi. Sehat-sehat saja pada hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Begini, Pak Muhyiddin, bahwasannya Bapak sebagai ketua Ansor dan juga ketua Banser di wilayah Wiyurejo ini, berapa jumlah penduduk kira-kira di wilayah Wiyurejo? Jumlah penduduk di antara 3.600 jiwa. Dan terus berapa jumlah lahan pertanian dan apa profesi atau pekerjaan para penduduk sekitar Wiyurejo, Pak? Untuk di Wiyurejo ini mayoritas petani dan juga peternak. Dan untuk lahan pertanian mungkin kira-kira 2.000 hektar untuk sawah, dan untuk perkebunan, untuk tanah kering mungkin di antara kurang lebih 1.500 hektar. Oh, begitu lah. Jadi sesuai dengan informasi yang kami dapatkan, apa harapan-harapan Bapak tentang pertanian di Wiyurejo ini, karena luasnya begitu besar, ya sekitar 10.000 lahan hektar. Mestinya para petani akan mengharapkan suatu hasil yang memuaskan. Apa langkah-langkah Bapak yang harus ditempuh untuk membantu peningkatan hasil pertanian di Desa Wiyurejo, Pak? Alhamdulillah, akhir-akhir ini memang para petani yang ada di Desa Wiyurejo, mungkin ya di desa-desa sebelah mungkin sama keluhannya, karena pada dekat-dekat ini mungkin petani penghasilannya kurang maksimal dikarenakan adalah mungkin cuaca yang kurang mendukung, dan biasanya musim kemarau sekarang musim hujan terus, bahkan tidak ada kemarau dalam 3 tahun ini. Maka dari itu kami sebagai petani atau perwakilan dari petani yang ada di Desa Wiyurejo mengharap kepada khususnya kalau ada pemerintah turun tangan untuk menangani apa keluh kesah yang ada di desa kami, dan tentunya di khususnya Kecamatan Pujon mungkin sama, untuk meningkatkan hasil-hasil yang dulu pernah berjaya, baik perkebunan maupun pertanian yang dulu pernah berjaya dan sekarang sudah amat sangat terpuruk dikarenakan adanya pupuk yang amat sulit, dan mungkin penjualan terutama para petani sekarang amat sangat resah karena tidak sesuai dengan operasional yang dirasakan oleh petani. Oke, terima kasih Pak Mudin. Nanti kita langsung wawancara langsung terhadap para petani supaya kontribusi
petani ini menjadi lebih baik di pertanian atas dukungan Bapak untuk mensupport mereka. Pemirsa, salah satu ketua Bansur telah memberikan pendapatnya tentang situasi pertanian pada tahun ini di Wiyurejo. Tetapi kita tidak luput juga bagaimana pendapat-pendapat dari para petani secara langsung pada siang hari ini untuk kita dapatkan pendapatnya tentang pertanian dan bagaimana harapan-harapan petani sekitar Wiyurejo pada siang hari ini. Karena pada siang hari ini akan kami hadirkan yaitu ahli pertanian seorang relawan alumni Brawijaya. Oleh karena itu saksikan. Selamat siang Pak Hadi. Ya, selamat siang Pak. Kami dari tim Warta Merdeka ini untuk memberikan suatu pendapat bagaimana situasi pertanian pada saat ini dan juga bila nanti ada kendala-kendala dalam pertanian, kemungkinan ada perbaikan-perbaikan tentang pertanian dan situasi kesuburan tanah. Karena pada pagi hari ini nanti kami hadirkan seorang ahli kesuburan tanah dari alumni Brawijaya yang mana akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan atau keluhan-keluhan para petani di desa Wiyurejo. Silakan Pak Hadi. Ya saya petani apel, peternak dikit-dikit. Kalau saya pribadi petani apel itu kendala dari pupuk yang langka Pak. Pupuk yang langka, terus sama operasi tidak nutut sama penjualan, sama pembelian. Yang kedua, terus harga obat-obatan sekarang Pak melonjak. Nah, kemarin itu saya sudah pernah di Kapotan, pernah istilahnya musyawarah sama Brawijaya yang dulu, terus kok belum ada tindak lanjut. Kemarin itu katanya Brawijaya itu mau pH tanah apa tah yang sekarang ini, iya pengukuran tanah apa, tapi saya belum tahu. Nah itu kalau Brawijaya mau turun, relawan mau turun, petani alhamdulillah gitu loh. Baik, terima kasih Pak Hadi. Nah untuk yang pertanyaan kedua Pak Hadi, mengenai pupuk-pupuk yang harganya tinggi, yang tidak terjangkau, artinya tidak terjadi sinkronisasi dengan harga panen. Apakah alasan-alasan Pak Hadi pupuk bisa menjadi harga tinggi, atau kendalanya di mana pupuk itu sehingga menjadi harga yang tinggi Pak Hadi? Silakan. Kalau dari kacamata petani Pak, katanya itu dari pemerintah itu mungkin dibatasi, yang istilahnya yang pupuk bersubsidi. Tapi yang bersubsidi itu sampai sekarang belum turun gitu loh Pak. Baik. Belum turun. Baik Pak Hadi, kendala dari petani Wiyurejo adalah mengenai subsidi pupuk yang pada saat ini turun. Harapan kami mudah-mudahan ini bisa didengar didengar oleh pemerintah. Harapan gitu Pak. Harapan dari petani untuk segera diturunkan subsidi pupuk. Tapi yang lebih penting pada siang hari ini kami mencikapi dari Warta Merdeka bahwasanya perlu ada pengujian tentang kesuburan tanah di petani. Maka kesuburan tanah itu adalah lebih penting dari yang lain untuk diketahui, karena ini adalah merupakan suatu ilmu yang perlu dimiliki oleh petani, dan pada saat ini masih belum ada baik dari pemerintah ataupun relawan yang mau menurunkan alih-alihnya tentang kesuburan tanah. Maka pada siang hari ini akan kami hadirkan seorang ahli kesuburan tanah dari alumni Brawijaya yang sesuai dipertanyakan oleh Bapak Hadi tersebut, akan hadir pada siang hari ini dan menyertai Bapak Hadi langsung ke lapangan, sehingga Pak Hadi akan mendapatkan keilmuan tentang kesuburan. Itu yang ditunggu Pak. Terima kasih Pak Hadi waktunya, dan kita akan langsung mendengarkan pendapat dari seorang ahli kesuburan tanah dari alumni Brawijaya. Selamat siang Pak Firki. Ya, selamat siang Pak Firki. Selamat siang. Sesuai dengan pertanyaan dari petani, yang mana
ada kendala-kendala tentang kesuburan tanah. Apa motivasi Pak Fikri menerapkan ilmunya ini terhadap masyarakat petani di wilayah Wiyorejo, dan apakah formula-formula dan tesis-tesis yang akan diberikan kepada para petani di Wiyorejo? Silakan Pak. Selamat siang Bapak-Bapak, ya sahabat petani. Ya. Perkenalkan, nama saya Fikri Anggun Ramadan. Terus terang Pak, saya ini dari alumni Brawijaya, jurusannya itu jurusan teknik elektro Pak, bukan dari pertanian. Cuma saya itu bergelut di dunia pertanian, khususnya di ilmu tanah itu sudah lama. Karena apa saya mempelajari tentang ilmu tanah? Karena ada kesinambungan dengan pekerjaan dan ilmu saya elektro. Bagaimana caranya ilmu tanah itu bisa bersinergi dengan elektro. Nah, waktunya sekarang ini saya harus turun ke pertanian. Ya, saya membuat alat, intinya ya seperti ini ya. Ini alat ini bisa untuk mengukur kesuburan tanaman, bukan tanah Pak. Jadi antara nanti tanah dengan tanaman itu berkesinambungan apa tidak. Kadang tanah itu unsur haranya banyak Pak. Tapi kenapa kok dilihat dari tanaman kok layu, kok kurang pupuk kan gitu. Mungkin saya kira Bapak tadi, loh pupuk saya tuh wis akeh kan gitu ya, sudah banyak. Oh, tapi tanaman saya kok gini, terus kok banyak hama kan gitu. Kemungkinan juga ada sisi yang lain, mungkin seperti pH-nya terlalu tinggi juga berpengaruh Pak. Karena kalau pH terlalu tinggi di tanah Pak ya, otomatis unsur hama juga tinggi juga Pak ya. Ya coba nanti kita terjun ke lapangan, kita tes langsung Pak. Itu kondisinya bagaimana. Dan saya juga membuat alat itu untuk mengetes unsur hara Pak. Jadi kandungan NPK-nya itu bagaimana nanti petani tahu Pak. Kan gitu ya. Itu nanti petani harus wajib tahu sebelum beliaunya nanti itu sahabat petani untuk menanam, ya itu harus tahu tanahnya, kebutuhan tanahnya itu kekurangan apa, ya gitu. Selama ini kan enggak, para petani diiro-iro, dikiro-kiro kan gitu ya. Ya sekarang ini dengan zamannya mungkin semakin tambah canggih Pak ya. Saya ingin bersinergi dengan petani ya, sahabat petani untuk melihatkan, Pak saya bikin alat kayak gini, ayo kita coba-coba ya, dan kita terjun langsung bagaimana untuk tanaman tanah dan tanah tersebut unsur haranya bagaimana kan gitu Pak ya. Ya gitu, terima kasih. Ya terima kasih Pak Fikri tentang loyalitas Anda dan juga sumbangsi Anda terhadap petani. Harapan kami juga dan juga harapan pemerintah juga supaya mengerti tentang keluhan-keluhan dari para petani, dan sumbangsi Anda ini sangat berarti sekali bagi para petani untuk supaya hasil panennya menjadi lebih baik. Demikian pemirsa, liputan kami secara langsung pada siang hari ini terhadap petani Wiyorejo, yang mana pada siang hari ini akan dilakukan pengecekan langsung di lapangan oleh seorang ahli dari alumni Brawijaya beserta petani menuju ke lahan-lahan mereka sendiri-sendiri. Demikian pemirsa, tetap salam petani unggul Indonesia. Wassalam.